Assalamualaikum, selamat malam. Lagi rame soal Ar-Razi Hasim, atau orang nyebutnya Buya Ar-Razi itu loh. Mana sih? Gini ya, nggak usah bertele-tele lah, nggak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Saat lidah orang, misalkan keliru sebut atau bisa dibilang salah memaknai tafsir, kalau misalkan itu ulama, bisa saja. Yang jadi masalah itu orang yang menggoreng, yang mengatakan Ar-Razi itu sesat, Ar-Razi liberal, Ar-Razi syiah, Ar-Razi kafir, Ar-Razi dajjal. Itu ada di YouTube itu. Padahal mereka ngakunya bela agama, ngakunya pembela Islam. Aneh kan? Saat mereka berkata begitu, dajjal dan lain sebagainya, bukankah itu juga muatannya salah? Itu satu hal yang kecil saja. Sesungguhnya kalau kata-kata tuduhan yang dalam itu bukan kecil sesungguhnya. Itu yang soal dia berkata menikahi 50 perempuan. Ada lagi soal nama ruh ismuruh. Dalam tasawuf itu sesungguhnya ada. Cuma kajian itu lebih kepada apa ya? Lebih siri. Lebih kepada hal-hal yang bisa dibilang rahasia. Seperti itulah. Ya memang saat dia berbicara soal itu di YouTube atau di medsos, sesungguhnya itu memang sebenarnya tidak pada tempatnya sebenarnya. Yang lebih tidak pada tempatnya lagi, orang yang tidak mengetahui tapi menganggap itu tak ada. Beda loh. Tidak ada ya tidak ada. Tidak tahu itu belum tentu tidak ada. Ada juga tuh Ustadz siapa dari Jawa Timur itu, terkenal lah. Dia bilang aku belajar tasawuf sudah ada 5 tahun 6 tahun. Belajar yang bagaimana? Baca buku, baca kitab, atau riadoh tasawuf? Beda loh. Orang belajar tasawuf bacalah atau apa, baca kitab, baca buku, baca karangan macam-macam lah. Kemudian 20 tahun, kemudian 30 tahun, dia hanya akan menguasai bab ilmu dunianya saja. Dalam artian apa? Cuman seperti cerita, seperti kajian seperti itu. Tapi beda dengan orang yang menjalani riadah tasawuf, itu beda. Sangat beda. Ketemunya pun kadang beda. Bahkan bisa dibilang apa ya? Oh ternyata begini, oh begitu, seperti itu. Saya amati yang di YouTube itu, yang misalkan berkata Ar-Razi itu dajjal, liberal, sesat, dan lain sebagainya. Itu kebanyakan orang-orang yang dia itu Wahabi dan Asrobi di situ. Dan kebanyakan orang ini tidak suka dengan NU. Ada juga yang ngaku NU tapi dia sering mencecar, merendahkan ulama-ulama NU. Itu kebanyakan Asrobi kalau yang begitu. Ar-Razi itu bisa dibilang dia apa ini ya, ulama muda. Ya, tentu kalau namanya masih muda ya pasti punya apa ya, semangat gitu yang kebelebasan kadang. Tapi dia sampai sekarang itu masih ini kok, stabil, walau kadang mencelat, walau kadang bisa dibilang agak naik egonya. Ya itu biasa, masih muda, tapi dia tuh nggak pernah memaki, teriak-teriak sampai uratnya kelihatan memaki, misuh-misuh itu tidak pernah. Coba deh dipikir yang dalam. Sejak kapan ada ulama itu misuh, memaki, teriak-teriak di atas panggung? Coba. Ajaran siapa itu coba? Ajaran siapa? Ajaran iblis? Atau ajaran Islam yang benar-benar Islam? Dirasa sajalah, gak usah bertele-tele, dirasa saja. Apakah begitu Rasul mengajarkan agama? Soal Ar-Razi, soal katanya isunya apa itu, bayar. Soal nama ruh itu, orang-orang yang ikut dia gitu kan. Saya tadi ngelihat banyak lah screenshot atau apa. Gini, di Islam itu kan jelas orang menurut biaya ngajari dia itu sesuatu kebaikan,
atau ilmu agama kan boleh memungut biaya, tapi dari Ar-Razi sendiri dia mengaku tidak. Bisa juga itu timnya, bisa juga itu orang lain dan lain-lain gitu loh, bisa juga. Dan suatu teknik ilmu itu dipungut biaya itu nggak masalah. Apa lupa? Ruqyah itu, peruqyah itu ngajari itu pakai uang nggak? Ada yang pungutannya sampai 500.000, ada yang 100.000, ada yang free tanpa pungutan, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Bahkan saya ini punya bandelnya. Ini bandel saya dapat bukan dari peruqyah Indonesia, dari luar. Ternyata dipakai peruqyah Wahabi di Indonesia untuk diadakan training atau kajian atau pemantapan pengajaran ruqyah. Dan itu dibuat bertingkat level begitu. Dan itu juga bayar. Gak masalah kan? Kalian juga lihat kan banyak itu. Kenapa nggak protes itu? Ada juga bahkan seminar poligami. Ada, lupa ya. Bahkan ada yang biayanya itu 1 juta, 2 juta, 1,5 juta juga ada. Sampai saat ini cari ada, masih ada. Coba. Padahal poligami itu ajarannya siapa? Itu diseminarkan, dibuat kajian agar orang-orang yang mau poligami diajari caranya. Kayak uang yang banyak itu. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu otak manusia yang dia tuh mau belajar atau dia tuh kepengen tahu tapi dia nggak mau bayar. Kalau begitu ada cari-cari aja yang gratis. Siapa tahu nemu. Kalau nemu ya itu jatah Anda. Antara bayar nggak bayar itu nggak masalah. Yang penting posisinya itu masih dalam keadaan satu. Yang mau belajar tuh ikhlas, mau memberi. Kalau bahasa pondok itu sesungguhnya seperti kita beri amplop itu bisaroh. Itu juga nggak masalah, bisaroh bisa 100.000, 400.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan bentuk cek dan bentuk cek juga ada. Bahkan cuma 50.000 juga ada. Bahkan cuma 10.000 juga ada. Ada. Nggak masalah semua itu asal mereka itu rela. Karena kalau soal ismuruh itu memang perlu teknik. Namanya ilmu rahasia ya pasti tentu ada nilainya. Karena orang tuh kalau dikasih tahu suatu ilmu ya cuma-cuma itu kadang tuh justru nggak bernilai ilmunya itu. Walau yang paling baik memang tetap yang paling baik tetap meringankan. Bukan gratis loh, gratis juga bisa, baik juga bisa. Meringankan atau ringan atau tidak memberatkan di situ. Itu khusus biayanya seperti itu. Jadi misalkan ada yang berusaha menjatuhkan Ar-Razi itu ya lumrah-lumrah saja. Wong dia itu anti Wahabi. Wong dia itu jelas kemana arah tujuannya juga jelas. Ada juga orang yang ngaku NU tapi tidak suka dia juga ada. Masa orang justru suka semua, ya kan? Orang NU yang suka dia juga banyak, lebih banyak. Kalau misalkan orang-orang yang anti NU pasti nggak suka dia, ya biasa juga gitu loh. Orang cantik saja misalkan orang cakep atau cantik, ganteng cantik atau apalah, juga banyak yang suka, banyak juga banyak yang suka, banyak yang tidak suka juga. Itu udah biasa. Oke, sampai sini ya. Selamat malam.